Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5176, Saling Bermusuhan. 28 Master Tai Daoguo di balik awan telah berdiri diam dan menyaksikan dari pinggir lapangan sejak penguasa kota Zenan muncul. Tepat ketika Lin Bai hendak berbagi informasi yang diperolehnya tentang kultus Dewa Darah dengan penguasa kota Zenan, salah satu tetua, mengenakan jubah abu-abu dan berjanggut, menyipitkan matanya. Tersembunyi di balik lengan bajunya, ia diam-diam melenturkan jari pedangnya, dan sebuah pedang berharga tiba-tiba menyembul dari lengan bajunya. Berdengung. Sinar pedang sepanjang 10.000 kaki langsung meletus di atas kota Zenan. Jelas bahwa tetua ini juga seorang kultivator pedang, setiap serangannya melepaskan semburan kekuatan pedang dan aura pedang sepanjang 10.000 kaki. Penyergapan mendadaknya bahkan mengejutkan penguasa kota Zenan, meskipun untungnya ia membawa harta karun pelindung yang dianugerahkan kepadanya oleh dinasti Chu. Manik itu, merasakan bahaya, terbang keluar dari tubuh penguasa kota Zenan, memancarkan cahaya putih menyilaukan di atasnya, berubah menjadi penghalang cahaya, menangkis serangan itu. Boom! Pedang itu menghantam cahaya, menghancurkan kekuatan dahsyat itu dan berubah menjadi gelombang dahsyat yang menyebar, langsung menghancurkan seluruh blok di sekitar paviliun Yingxian. Zheng Heng, apa yang kau lakukan? Tuan Zheng, apa maksudmu? Saat tetua berjubah abu-abu itu menyerang, para penguasa alam Tai Daoguo lainnya ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria ini benar-benar akan melancarkan serangan mendadak terhadap penguasa kota. Tetua berjubah abu-abu ini, bernama Zheng Heng, adalah seorang pejuang yang lahir dan besar di kota Zenan. Di masa mudanya, ia adalah seorang pemuda berbakat yang tersohor di kota Zenan. Setelah mencapai Tai Daoguo, ia selalu menjadi saksi bisu bagi keluarga Zheng. Keluarga Zheng adalah kekuatan dominan di kota Zenan, menjalankan berbagai bisnis dan statusnya hanya melampaui mansion penguasa kota. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Zheng Heng benar-benar akan melancarkan serangan mendadak terhadap penguasa kota. Sepertinya informasi tentang anak ini sangat penting. Penguasa kota Zenan mengangkat tangannya dan melepaskan manik-manik di kepalanya, menggenggamnya di telapak tangannya, menatap Zheng Heng dengan wajah dingin dan berkata, "Kupikir kau akan bersembunyi sebentar, tapi aku tidak menyangka kau tidak bisa menahannya hari ini." Wajah Zheng Heng tiba-tiba menjadi muram ketika mendengar kata-kata penguasa kota Zenan, dan bertanya dengan suara serak, "Tuan kota, apakah kau sudah menemukanku sejak lama?" Penguasa kota Zenan tersenyum dan berkata, "Apakah kau lupa? Yang Mulia Pangeran Chen memegang sebuah daftar di tangannya, yang berisi informasi tentang para prajurit Sekte Dewa Darah yang dikumpulkan oleh senior Li Tianen ketika ia berkelana ke seluruh kesu. Beberapa waktu lalu, Yang Mulia Pangeran Chen melewati kota Zenan. Meskipun ia tidak memasuki kota, ia mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan dan memberiku selembar kertas. Kebetulan sekali, namamu, Zheng Heng, kebetulan ada di selembar kertas itu." Wajah Zheng Heng muram. Ia pikir ia telah lolos dari penyelidikan Li Tianen, tetapi ia tak menyangka masih ada petunjuk yang terungkap. Zheng Heng langsung bertanya dengan bingung, "Karena Tuan Kota sudah tahu identitasku, kenapa kau tidak menyingkirkanku saja?" Tuan Kota Zenan tersenyum dan berkata, "Kau sudah menunggu kesempatan. Meskipun ada daftar nama itu, keluarga Zhengmu adalah keluarga besar di kota Zenan. Jika kau dengan mudah menghabisi klan, itu akan menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak orang. Aku sudah menunggu, tapi aku tak pernah menunggumu bertindak. Tapi aku tak menyangka anak dari Sekte Tiansui ini akan membuatmu tak bisa menahan diri hanya dengan ucapan sekilas. Aku semakin penasaran, rahasia apa dari Sekte Dewa Darah yang diketahui anak ini?" Tuan Kota Zenan melirik Lin Bai dengan rasa ingin tahu. "Zheng Tua, aku tak pernah menyangka kau dari Sekte Dewa Darah. Kau tak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Keluarga Zheng sebenarnya berkolusi dengan Sekte Dewa Darah, sialan. Hei, saudara Zheng Heng, kenapa repot-repot? Keluarga Zhengmu sudah menjadi keluarga terkemuka di kota Zenan, kenapa kau menempuh jalan yang tak berujung ini?" Setelah sekitar 20 Master Tai Daoguo mengetahui bahwa Zheng Heng adalah iblis dari Sekte Dewa Darah, mereka semua menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Zheng Heng mencibir, "Manusia sejati lahir di antara langit dan bumi, bagaimana mungkin dia bisa hidup di bawah orang lain lama-lama? Kalian sekelompok orang tua idiot yang tidak tahu bagaimana caranya maju. Aku tidak seperti kalian." Seorang Master Tai Daoguo bertanya, "Zheng Tua, kau telah terperangkap di Tai Daoguo selama bertahun-tahun, dan masa hidupmu tidak lama lagi. Apakah kau ingin meminjam saraf darah dari Sekte Dewa Darah untuk menerobos ke Daluo Daoguo? Pernahkah kau berpikir bahwa dengan melakukan ini, kau akan membawa keluarga Zheng ke jurang tak berujung?" Zheng Heng berkata dengan dingin,
bukankah terlalu dini untuk mengatakan ini? Papan catur baru saja dibuka, bidaknya bahkan belum diletakkan. Beraninya kau bilang aku kalah. Aku tidak mau membuang waktuku denganmu. Zheng Heng melambaikan lengan bajunya, dan pedangnya menari-nari. Ribuan sinar pedang menebas, memaksa semua prajurit Tai Dao Guo di sekitarnya mundur. Pada saat yang sama, ia berkata, semuanya, kalian semua dengar itu, kan? Namaku ada di daftar Li Tianen, jadi nama kalian juga pasti ada. Apakah kau masih menyimpan secercah harapan? Apakah kau masih berpikir namamu tidak ada di daftar itu? Jika kau bersedia, ikuti aku dan bunuh penguasa kota dan rebut kota Zenan untuk gereja suci. Zheng Heng berbicara, tetapi ia tidak menyerang siapapun. 28 prajurit Tai Dao Guo saling memandang, tidak yakin siapa yang sedang dibicarakan Zheng Heng. Pada saat itu, tatapan dingin seorang tetua berjubah ungu berkilat. Memanfaatkan momen kejutan itu, ia tiba-tiba mengeluarkan belati beracun dari tas penyimpanannya dan menusuk seorang ahli Tai Dao Guo di dekatnya. Ah! Teriak ahli Tai Dao Guo itu, tenaga dalamnya melonjak, menjatuhkan lawannya. Ia meraung tak percaya, Ling Yunbo, kau juga iblis dari Sekte Dewa Darah. Ling Yunbo, kepala keluarga Li di kota Zenan, telah mencapai alam Tai Dao Guo. Ia mencibir 2 kali, melirik darah yang menetes dari belati di tangannya, dan bergumam, aduh, akhirnya begini. Bersamaan dengan itu, di antara 28 prajurit Tai Dao Guo di awan, lebih dari 10 dari mereka memberontak secara bersamaan, menyerang para ahli Tai di sekitarnya. Gemuruh. Dalam sekejap, kekacauan meletus di atas awan saat 28 ahli Tai Dao Guo mengambil posisi, siap untuk pertempuran berdarah. Setelah bertukar pukulan singkat, kedua belah pihak dengan cepat berpisah. Mendongak lagi, ia melihat 15 ahli alam Tai Dao Guo berdiri di samping Zheng Heng. Dan di sisi lain, 13 Master Tai Dao Guo. His. Adegan ini membuat semua orang terkesiap. Para prajurit yang menyaksikan tahu bahwa Sekte Dewa Darah sedang merusak para penguasa di Kesu, tetapi mereka tidak pernah membayangkan kekuatan Sekte Dewa Darah begitu besar sehingga separuh dari 28 Master Tai Dao Guo di kota Zenan sebenarnya adalah murid Sekte Dewa Darah. Bunuh. Pedang Zheng Heng sudah terhunus, dan sekarang mustahil untuk ditarik kembali. Untuk saat ini, ia tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh energinya untuk menaklukkan kota Zenan. Melihat 15 murid Sekte Dewa Darah yang bersembunyi di kota Zenan telah terungkap, seringai tersungging di sudut mulut penguasa kota Zenan. Segera, penguasa kota Zenan melirik Lin Bai dan berkata, sepertinya aku tidak punya waktu untuk mendengarkan ceritamu sekarang. Baiklah, kau cari tempat bersembunyi dan tunggu aku memadamkan pemberontakan di kota Zenan, lalu datang dan dengarkan baik-baik. Lin Bai menatap situasi di atas awan dan tak kuasa menahan gemetar ketakutan. Ia berbisik, Tuanku, orang-orang ini semua berasal dari keluarga besar di kota Zenan. Apakah Anda yakin? Sulit, tapi kita harus mencoba. Penguasa kota Zenan tersenyum pahit dan mendesah, ketika Yang Mulia Pangeran Chen mengirim surat itu, beliau membiarkan saya melakukan apa yang saya inginkan. Saya telah menahan pasukan saya, bukan menunggu mereka bergerak duluan, tetapi karena 15 tokoh kuat Tai Dao Guo ini tidak mudah diprovokasi, dan saya tidak pernah menunggu kesempatan. Awalnya saya ingin menunda sampai orang-orang kuat dari Zhaoxingxi tiba, lalu mengatur untuk menutup jaring, tetapi sepertinya saya tidak bisa menunggu sampai saat itu. Lin Bai mendengar ketidakberdayaan penguasa kota Zenan. Baru saja, Zheng Heng bertanya mengapa ia tidak bertindak setelah mengetahui identitasnya. Jawaban yang diberikan oleh penguasa kota Zenan adalah, statusnya tinggi, jadi tidak mudah untuk bertindak gegabah. Namun, apa yang dikatakan penguasa kota Zenan kepada Lin Bai kini menunjukkan ketidakberdayaannya. Setelah mengetahui bahwa Zheng Heng adalah murid Sekte Dewa Darah, bukan berarti ia tidak ingin segera menyingkirkan Zheng Heng, melainkan karena ada 14 murid Sekte Dewa Darah lain seperti Zheng Heng di kota Zenan. Jika Zheng Heng tersentuh, musuh pasti akan waspada, dan jika Zheng Heng disingkirkan, 14 Master Tai Dao Guo lainnya pasti akan membantunya. Inilah kesulitannya. Membunuh 14 Master Tai Dao Guo sekaligus bukanlah hal yang mudah. Bab 5177 Kekacauan di Kota Zenan. Ketika Lin Bai hendak mengungkapkan rahasia Sekte Dewa Darah kepada penguasa kota Zenan, Zheng Heng dan lebih dari selusin Tai Dao Guo lainnya turun tangan, memungkinkan Lin Bai untuk memastikan identitasnya. Awalnya, setelah mendengar bahwa Lin Bai adalah murid 3 tertinggi Sekte Tianshui, penguasa kota Zenan meragukan Lin Bai sebagai antek Sekte Dewa Darah.
Alasannya sederhana, sebagai murid tiga tertinggi dari salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, ia telah kembali dengan cahaya tak terbatas. Jadi tidak ada alasan baginya untuk menjadi antek sekte Dewa Darah. Bahkan di masa kejayaannya, lingkup pengaruh sekte Dewa Darah terbatas di Kesu. Dibandingkan dengan 5 keluarga dan 7 sekte, sekte-sekte negara Chu yang terkemuka dan bergengsi, sekte ini hanyalah seorang bangsawan. Baru setelah Zheng Heng dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya dari keluarga-keluarga besar kota Zenan membelot, penguasa kota Zenan bertindak tegas dan yakin bahwa Lin Bai sedang dijebak. Aku akan menghadapi orang-orang ini. Hati-hati, jika, seperti yang kau katakan, kau tahu beberapa rahasia sekte Dewa Darah, mereka tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tuan kota Zenan memperingatkan Lin Bai. Lin Bai mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang setelah leluhur lebih dari selusin keluarga besar di kota Zenan mengkhianati kota, Lin Bai dapat sepenuhnya membayangkan kekacauan yang akan terjadi. Sebagai wali kota Zenan, ia tentu harus memimpin dan meredakan kerusuhan ini. Wali. Kota Zenan melayang ke udara, berdiri di hadapan Zheng Heng, dan berkata dengan suara dingin, apakah kalian hanya selusin? Apakah ada keluarga lain di kota Zenan yang bersedia berpihak pada sekte Dewa Darah? Jika ya, kalian dapat bergabung dengan kami sekarang. Wali kota ini tidak akan menghentikan kalian. Wali kota berbicara dengan nada yang agung dan mendominasi, penuh percaya diri, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Sebagai pejuang Kesu, bagaimana mungkin kami hanya berdiam diri dan menyaksikan tanah air kami jatuh ke tangan para pencuri ini? Tidak ada pengecut di keluarga Li, dan kami tentu tidak ingin menjadi pion kultus Dewa Darah. Tuan kota, berikan perintah. Sepertinya pertempuran tak terelakkan hari ini. 13 Master Tai Dao Guo yang tersisa yang belum mengkhianati kota datang ke sisi tuan kota Zenan dan menatap Zheng Heng dan yang lainnya dengan tatapan dingin dan tak berperasaan. Keluarga-keluarga besar di kota Zenan tidak sekompak kelihatannya. Bahkan tanpa kultus Dewa Darah, mereka terus-menerus bersaing untuk kepentingan teritorial, bersekongkol satu sama lain, dan merancang berbagai metode untuk mencaplok satu sama lain. Dengan pemberontakan Zheng Heng dan 14 Master Tai Dao Guo lainnya, situasi di kota Zenan berubah. Jika mereka dan keluarga-keluarga di belakang mereka tercabut, semua kepentingan di dalam kota akan terbagi kembali. Ini adalah masalah terpenting bagi keluarga-keluarga besar. Kalau begitu, mari kita bertarung. Tuan kota Zenan memberi perintah, dan sekitar 20 Master Tai Dao Guo di udara mulai beraksi. Setelah Zheng Heng menahan serangan telapak tangan dari penguasa kota Zenan, ia segera menyampaikan pesan kepada kepala keluarga Li di bawah, kita akan melawan para master di kota Zenan. Kau pergi dan bunuh Lin Bai. Ingat, jangan salah lagi. Kepala keluarga Li kini mengerti bahwa orang yang menyampaikan pesan itu adalah Zheng Heng. Gemuruh. Di atas paviliun Yingxian, lebih dari 20 Master Tai Dao Guo terlibat dalam pertempuran sengit. Tiba-tiba, langit terbalik, matahari dan bulan meredup, dan seluruh kota Zenan bergejolak di tengah gemuruh yang dahsyat. Keluarga-keluarga besar maupun kecil di kota Zenan, bersama dengan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, menatap ke arah paviliun Yingxian dengan ketakutan. Mereka melihat, di atas paviliun Yingxian, awan gelap berkumpul, guntur saling bersahutan, dan saat kilatan petir menyambar langit, sosok-sosok muncul dari balik awan. Setiap benturan di antara mereka bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, bagaikan cahaya para dewa. Di kota Zenan, di tengah kota timur, di rumah leluhur keluarga Zheng. Kepala keluarga Zheng saat ini mengumpulkan semua anggota klan yang berpengaruh di aula leluhur. Ia mendongak ke arah paviliun Yingxian. Mendengar keributan yang datang dari sana, wajahnya menjadi muram. Kepala keluarga, leluhur telah mengirim pesan, memberitahu kita untuk bersiap bertindak. Seorang pria tua dari keluarga Zheng muncul dari aula leluhur dan berbisik kepada kepala keluarga di depannya. Kepala keluarga Zheng saat ini adalah seorang pria parubaya. Mendengar kata-kata ini, ia tampak menua 10 tahun dalam sekejap. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan secercah cahaya memancar di dalamnya. Apakah akhirnya tiba saatnya? Kepala keluarga Zheng berbalik dan berjalan ke aula leluhur. Melihat banyaknya pemimpin keluarga Zheng di aula leluhur, ia berbisik, para tetua keluarga Zheng, leluhur keluarga Zheng saya awalnya adalah anggota Dewan Tetua Sekte Dewa Darah. Beberapa tahun yang lalu, Sekte Suci dikomploti oleh penjahat dan terpaksa terbengkalai selama 10.000 tahun. Sekarang waktunya telah tiba, dan kita harus menyumbangkan sisa kekuatan kita untuk Sekte Suci. Hari ini adalah waktu terbaik. Para leluhur telah menjerat penguasa kota. Kita akan segera menyerbu ke kediaman penguasa kota dan menguasai lingkaran sihir kota Zenan.
Banyak tetua keluarga Zeng berdiri, menundukkan tangan, dan berseru, "Baik, Tuan." Kepala keluarga Zeng berkata lagi, "Sampaikan perintah kepada keluarga sekutu lainnya, biarkan mereka bertindak bersama dan bekerja sama dengan kita." Di paviliun Yingxian, lebih dari 20 Taiyi Dao Guo saling bertarung, bagaikan sumbu, dan segera membakar kota Zenan, yang berada di atas Tong Mesiu. Lebih dari selusin keluarga besar di kota Zenan, dipimpin oleh keluarga Zeng, langsung lumpuh. Mengumpulkan para prajurit mereka, mereka menyerbu menuju rumah penguasa kota Zenan, berniat merebut kendali kota. Dalam dunia seni bela diri, apa hal terpenting dari sebuah kota? Formasi pelindung kota. Formasi pelindung kota-kota besar di Kezu Selatan, seperti kota Zenan, dibangun dengan susah payah oleh negara Chu. Setelah diaktifkan, formasi tersebut mustahil dihancurkan dalam waktu singkat. Sederhananya, siapapun yang mengendalikan formasi pelindung akan mengendalikan kota Zenan. Gemuruh. Paviliun Yingxian bergetar hebat, sisa kekuatan benturan lebih dari 20 Taiyi Dao Guo yang terpancar darinya memancar keluar, membuat para prajurit di sekitarnya memuntahkan darah dan mundur. Lin Bai, yang sudah terluka akibat pertukaran pukulan sebelumnya dengan leluhur keluarga Li, kini terperangkap dalam pergolakan benturan lebih dari 20 Taiyi Dao Guo. Ia terluka parah akibat benturan tersebut, darahnya bercucuran dan wajahnya memucat. Lin Bai buru-buru menggunakan jurus tubuhnya, ingin meninggalkan tempat itu sebelum berbicara. Namun, begitu Lin Bai bergerak, ia langsung merasakan seseorang mengikutinya dari belakang. Menoleh ke belakang, ia melihat leluhur keluarga Li bergegas ke arahnya dengan wajah muram. Wajah Lin Bai muram, dan ia melompat-lompat di atas atap-atap kota Zenan, dengan cepat menuju ke kejauhan. Saat ini, formasi kota Zenan belum hancur. Berbagai formasi anti-udara dan formasi pertahanan kota di kota Zenan berada dalam kondisi sempurna. Lin Bai tidak bisa terbang dengan pedangnya. Mati! Tiba-tiba, sebuah teriakan keras datang dari belakang. Leluhur keluarga Li mengepalkan kelima jarinya dan memukul rompi Lin Bai dengan keras, menjatuhkan Lin Bai dari udara. Lin Bai mendarat di sebuah gang sempit. Benturan kuat itu langsung meratakan gang itu dengan tanah. Demi kau, aku hampir menghancurkan rencana gereja suci. Hari ini kau pasti akan mati. Leluhur keluarga Li memelototi Lin Bai dengan gigi terkatup, wajahnya muram. Demi membunuh Lin Bai, Zheng Heng dan para pendekar sekte Dewa Darah lainnya di kota Zenan semuanya diungkap, dan harga yang harus mereka bayar jelas sangat mahal. Bab 5178 potong salah satu lengannya. Lin Bai memegangi dadanya dan terbatuk 2 kali, darah berceceran di sudut mulutnya. Ia menatap leluhur keluarga Li yang perlahan turun dari langit di hadapannya, seringai haus darah tersungging di wajahnya. Kematian sudah dekat, dan kau masih tertawa. Leluhur keluarga Li terkekeh sinis, mengepalkan tinjunya pelan. Aura dahsyat dari alam Taiyi Dao Guo terpancar darinya. Aura alam Taiyi Dao Guo bagaikan gunung, menekan bahu Lin Bai dengan kuat, membuatnya sulit bernapas. Kenapa aku tidak bisa tertawa? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku? Lin Bai terkekeh dingin. Saat ini, kota Zenan berada dalam kekacauan akibat pertempuran sengit antara 28 prajurit alam Taiyi Dao Guo dan pengkhianatan lebih dari selusin keluarga besar. Tak terhitung prajurit yang melarikan diri dengan panik, semua perhatian teralihkan, dan tak seorang pun menyadari pertempuran sengit antara Lin Bai dan leluhur keluarga Li. Dengan kata lain, tak seorang pun menyadari bahwa di sudut terpencil kota Zenan, seorang Master Taiyi Dao Guo sedang mengejar Lin Bai. Aku memilihkan makam ini khusus untukmu. Apa kau menyukainya? Lin Bai melirik sekeliling, pikirannya melayang, menyadari bahwa blok-blok di sekitarnya kosong. Untukku, kepala keluarga Li mengerutkan kening ke arah Lin Bai, terkejut. Kau mengejarku berkali-kali, dan aku lelah padamu. Karena kau bertekad untuk mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Amarah membara melintas di wajah Lin Bai. Ia melangkah maju, dan aura hitam memancar dari tubuhnya, melahap abis sekelilingnya dengan liar. Menelan alam Dao surga. Cahaya hitam langsung menyelimuti area seluas 1000 meter, menyatukan kepala keluarga Li ke dalam alam Dao. Alam Dao, haha, konyol sekali. Bagaimana mungkin alam Dao yang diciptakan oleh seorang pendekar alam dewa Dao biasa bisa mengikatku? Kepala keluarga Li mencibir, dan mencoba mencabik-cabik alam Dao dan pergi. Saat Dao Domain terbuka, Lin Bai, tanpa ragu, mengeluarkan tulang iblis mata air kuning dari tas penyimpanannya, memusatkannya dengan energi spiritualnya, dan tulang iblis itu menyatu ke dalam tubuhnya. Sebuah kekuatan yang menyerupai kekuatan alam buah Taiyi Dao terpancar dari Lin Bai. Alam Daoku tidak dimaksudkan untuk menjebakmu,
tapi untuk membunuhmu. Suara dingin dan tak berperasaan Lin Bai bergema di ruang gelap, dan kemudian patriark keluarga Li melihat sesosok muncul di hadapannya. Seorang pria, penuh dengan momentum yang luar biasa, melangkah ke arah patriark keluarga Li. Pria ini tak lain adalah Lin Bai. Namun, yang membuat patriark keluarga Li ketakutan adalah Lin Bai sekarang memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan seorang kultivator alam buah Tai Dao. Di dalam kekuatan ini, patriark keluarga Li tidak hanya merasakan aura buah Tai Dao tetapi juga aura yang menyeramkan. Aku tidak menyangka kau memiliki harta rahasia yang mampu meningkatkan kultivasimu. Aku benar-benar meremehkanmu. Patriark keluarga Li berkata dengan dingin, merasakan tekanan. Lin Bai mendengus, dan tanpa basa-basi lagi, ia melangkah maju dan melancarkan pukulan dahsyat. Dengan tulang iblis mata air kuning di tangannya, dan Lin Bai mengaktifkan tubuh Dao 5 elemennya, membawa tubuh fisik dan kultivasinya ke alam buah Dao Tai, kekuatan kultivasi Lin Bai melonjak. Pukulan tunggal ini membuat leluhur keluarga Li memuntahkan darah dan mundur dengan panik. Leluhur keluarga Li, tampak tertegun oleh pukulan Lin Bai, raut wajah terkejut terpancar. Guntur musim semi. Formasi pedang 4 simbol kehendak surga. Namun Lin Bai tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Melepaskan rahasia alam Dao penelan surga, sambaran petir hitam meraung di udara, menghantam leluhur keluarga Li dengan ganas. Leluhur keluarga Li mengeluarkan senjata sihir pelindung dari tas penyimpanannya dan, menggunakan keterampilan akrobatiknya, mati-matian menghindari rentetan petir hitam. Meskipun keterampilan akrobatiknya luar biasa, ia kini berada di alam Dao Lin Bai. Di dalam alam Dao Lin Bai, dia dapat dengan bebas mengarahkan petir, menyambar leluhur keluarga Li dari segala arah. Bang! Sebuah sambaran petir menyambar keturunan leluhur keluarga Li, menghancurkan harta karun pelindungnya dan meninggalkan gumpalan hangus di punggungnya. Leluhur keluarga Li itu batuk darah dan merasakan suatu kekuatan melahap daging dan energi spiritualnya dari luka di punggungnya. Ini, kekuatan yang melahap. Mata leluhur keluarga Li berkilat kaget. Saat itu, dari kegelapan, 4 pedang terbang menebas udara, kecemerlangan mereka yang menyilaukan menerangi kegelapan. Menyeret sinar pedang sepanjang 10.000 kaki, mereka menebas ke arah kepala leluhur keluarga Li. Keempat pedang itu menebas dengan ganas, membelah langit dan bumi, dengan kekuatan yang cukup kuat untuk membunuh makhluk abadi. Puff! Leluhur keluarga Li menderita pukulan hebat lainnya, daging dan kulitnya terkoyak oleh keempat pedang terbang itu, darah mengucur deras. Pukulan itu hampir merobek dada leluhur keluarga Li, memperlihatkan tulang-tulang putih dan jantungnya yang berdetak kencang, hampir mencabik-cabiknya. Setelah menderita 2 pukulan berat berturut-turut dari Lin Bai, leluhur keluarga Li itu sudah terluka parah, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Lin Bai, menghunus pedang raksasa, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya pedang biru menyilaukan saat ia menyerbu ke arahnya. Wajah kepala keluarga Li memucat ketakutan, dan ia mundur berulang kali. Namun ia merasa, setiap langkah yang diambilnya membuatnya semakin dekat dengan Lin Bai. Semakin jauh ia mundur, semakin dekat pula ia. Oh tidak, tempat ini berada di dalam domain Dao anak ini. Ia mengendalikan lokasi, ruang, dan waktu. Melawannya di sini sangat merugikanku. Sialan, bagaimana mungkin ia membawa begitu banyak harta? Kepala keluarga Li salah perhitungan lagi. Ia tidak ingin lagi melawan Lin Bai di domain Dao pemakan surga. Ia hanya ingin menghancurkan domain Dao secepat mungkin, pergi, dan menyusun rencana selanjutnya. Melihat Lin Bai menyerbu ke arahnya, kepala keluarga Li tiba-tiba mengeluarkan sambaran petir yang menyilaukan, sebuah jurus rahasia keluarga. Keluar, kekuatan petir tak terbatas berkumpul di tinjunya, dan ia melancarkan pukulan dahsyat, memaksa Lin Bai mundur. Pada saat yang sama, tatapan leluhur keluarga Li menyala-nyala saat ia mencari celah di domain Dao. Ia merobeknya dan melesat keluar. Robek. Domain Dao bagaikan selembar kain hitam, dirobek oleh leluhur keluarga Li, dan ia pun lolos. Namun, tepat saat itu, seberkas pedang cian melesat dari domain Dao, menebas langsung ke arah leluhur keluarga Li. Baru saja lolos dari domain Dao, leluhur keluarga Li hampir tak sempat bersukacita ketika ia merasakan kekuatan penghancur yang menghantamnya dari belakang. Ia berbalik dan melihat energi pedang cian sudah menerjang punggungnya. Jika ia tidak menghindar tepat waktu, pedang itu pasti akan merobeknya menjadi 2. Sialan, mata leluhur keluarga Li membelalak marah, mengumpat dalam hati sambil buru-buru mengerahkan kemampuan akrobatiknya untuk menghindar. Dengan sekali, puff, sebuah pedang menebas panel kendali, darah berceceran di mana-mana, dan sebuah lengan yang terputus jatuh dari udara, menghantam tanah.
Meskipun leluhur keluarga Li telah menghindari serangan Lin Bai sekuat tenaga, ia telah membayar harganya dengan lengannya sendiri. Setelah membuang lengannya yang terpenggal, kepala keluarga Li melesat menuju paviliun Yingxian, menghilang tanpa jejak. Di dalam alam daunnya, Lin Bai mengeluarkan tulang iblis mata air kuning dari tubuhnya, dan kekuatan kultivasi alam buah Dao Tai-nya pun lenyap. Alam Dao menyusut, lenyap di antara langit dan bumi. Sosok Lin Bai, lemah, jatuh dari langit ke tanah. Karena goyah, ia tersandung dan jatuh ke tanah. Ia menatap lemah ke arah kepala keluarga Li melarikan diri, dan berkata dengan pasrah, kau tidak bisa membunuhnya bahkan setelah semua ini. Sungguh memalukan. Lin Bai sudah terluka setelah bentrokan dengan kepala keluarga Li di paviliun Yingxian. Sekarang, dengan paksa mengaktifkan alam Dao menelan surga, mengeksekusi formasi pedang 4 simbol kehendak ilahi, dan menyatu dengan tulang iblis mata air kuning telah menguras energi vital dan kekuatan spiritual Lin Bai. Hal ini memperparah luka-lukanya yang sudah ada. Oleh karena itu, setelah keluar dari alam penelan surga, ia bahkan tidak bisa berdiri tegak dan berada dalam kondisi yang agak memalukan. Bab 5179 Para pengejar ada di sini. Setelah melarikan diri dari alam Dao pemakan surga, tindakan pertama patriark keluarga Li bukanlah mencari tempat yang aman untuk memulihkan diri, melainkan memberitahu Zheng Heng dan yang lainnya tentang kabar Lin Bai. Zheng Heng sedang berada di tengah pertempuran sengit dengan penguasa kota Zenan ketika ia tiba-tiba mendengar transmisi suara patriark keluarga Li dan membalas dengan amarah yang membara. Kau benar-benar pecundang. Kau bahkan tidak bisa menghadapi seorang prajurit tingkat Dewa Dao. Mendengar teguran keras Zheng Heng, patriark keluarga Li merasa sangat bersalah. Dengan kultivasi buah Dao Tai-nya, ia telah menjadi mangsa seorang prajurit tingkat Dewa Dao. Jika kabar itu sampai tersiar, itu akan menjadi bahan tertawaan. Meskipun aku terluka parah olehnya, kurasa dia juga tidak dalam kondisi yang baik. Dia pasti terluka parah. Jika kita mengirim prajurit untuk mengejarnya sekarang, itu pasti akan efektif. Petik 2. Aku akan segera mengirim prajurit keluarga Li untuk mengejarnya. Kita akan mengambil kepala Lin Bai hari ini. Setelah Zheng Heng menegur, patriark keluarga Li, yang merasa menyesal dan terluka, berteriak. Tidak perlu. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengurusnya. Sedangkan kau, carilah tempat untuk menyembuhkan lukamu. Aku akan datang dan menyelesaikan masalahmu setelah kita merebut kota Zenan. Zheng Heng mendengus dingin, mengabaikan patriark keluarga Li. Patriark keluarga Li, dengan wajah lesu, menemukan sebuah gang terpencil dan mendarat di sana. Tetesan air hujan yang jatuh dari langit kini membasahi wajahnya, membuatnya tampak sangat lusuh, seperti anjing liar yang terlantar. Setelah Lin Bai keluar dari alam Dao pemakan surga, ia menyarungkan tulang iblis mata air kuning. Kekuatan buah Dao Tai lenyap dari tubuhnya, dan gelombang pusing serta lemas melandanya. Ini adalah efek samping dari tulang iblis mata air kuning, dan karena Lin Bai sekarang terluka parah, efek sampingnya bahkan lebih mengerikan. Tersandung di tanah, Lin Bai terhuyung-huyung, merasa lemah di sekujur tubuhnya. Pandangannya kabur, dunia berputar, dan ia merasa seolah-olah akan runtuh kapan saja. Lin Bai buru-buru mengeluarkan beberapa pil penyembuh dari tas penyimpanannya dan menelannya. Pil-pil itu berubah menjadi arus hangat yang mengalir melalui anggota tubuhnya, menghentikan perburukan lukanya. Segera, ia duduk bersila, memurnikan kekuatan obat dan menyembuhkan luka-lukanya. Namun sebelum luka-lukanya sempat sembuh, ia merasakan fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya, seolah-olah seseorang sedang mendekat dengan cepat. Lebih jauh lagi, ia memiliki perasaan yang jelas bahwa orang-orang ini maju dan mundur secara teratur, baik menyerang maupun bertahan, seperti jaring raksasa yang dilemparkan ke arahnya. Kemarilah. Lin Bai membeku sesaat, tidak berani melanjutkan penyembuhan. Ia segera berdiri dan menggunakan keterampilan akrobatiknya untuk melarikan diri dari gang. Karena luka-lukanya yang parah, setiap kali ia mengaktifkan energi spiritualnya, ia merasakan sakit yang merobek, seolah-olah daging dan tulangnya terkoyak sedikit demi sedikit. Lin Bai menyembunyikan tubuhnya, hanya ingin meninggalkan tempat berbahaya ini. Namun, tepat saat ia baru saja melewati beberapa gang, beberapa sosok tiba-tiba turun dari langit, menghalangi jalannya. Dalam pandangan Lin Bai yang kabur, ia tak lagi bisa melihat sosok orang-orang ini. Ia hanya mendengar mereka berkata, kami menemukannya, dia di sini. Hei, sepertinya dia terluka parah. Berhenti bicara omong kosong, bunuh dia agar kita bisa kembali dan melapor. Sosok-sosok yang menghalangi Lin Bai mencibir dan bergegas menuju Lin Bai. Dalam pandangan Lin Bai yang kabur, beberapa pedang berkilau menebas kepalanya. Wajah Lin Bai pucat pasi dan ia tak berkata apa-apa. Saat mereka menghampirinya,
4 pedang terbang, di bawah kendali pikiran Lin Bai, melesat keluar dari tubuhnya, dan energi pedang itu bagaikan pelangi, terbang dan menebas ke arah depan. Swiss. Keempat pedang terbang itu menyeret cahaya pedang mereka yang tajam dan tak tertandingi ke arahnya, dan dalam sekejap, mereka menebas orang-orang yang menyerbu. Setelah membunuh orang-orang ini, Lin Bai berpegangan pada dinding dan terus bergerak maju. Kalian tidak bisa melarikan diri. Saat itu, suara-suara terdengar dari atap gang. Lin Bai mendongak dan melihat atap-atap yang berjajar di sepanjang gang dipenuhi para pendekar. Sekilas, setidaknya ada ratusan dari mereka, kebanyakan dari mereka adalah kultivator tingkat Dewa Dao. Setidaknya selusin dari mereka berada di puncak alam Dewa Dao. Lin Bai perlahan menyadari bahwa para pendekar ini bukan dari keluarga Li, melainkan dari dalam kota Zenan. Lagi pula, hanya keluarga-keluarga besar di kota Zenan yang mampu mengerahkan begitu banyak individu kuat sekaligus. Jika Lin Bai tidak terluka, ia tidak akan menganggap serius orang-orang ini. Namun sekarang, setelah 2 pertempuran dengan kepala keluarga Li, lukanya semakin parah. Menghadapi begitu banyak master, Lin Bai merasa tak berdaya. Jangan salahkan kami. Salahkan perlawananmu terhadap Sekte Dewa Darah. Teriak pemimpin para pendekar di atap. Para pendekar di atap mengeluarkan busur dari tas penyimpanan mereka, menarik anak panah mereka, dan mengarahkan anak panah mereka ke arah Lin Bai di gang di bawah. Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap, anak panah tajam beterbangan bebas. Dari langit, mereka menghujani Lin Bai seperti tetesan air hujan. Kehendak surga, formasi pedang 4 simbol. Lin Bai menggertakkan gigi dan bertahan. Keempat pedang terbangnya berputar-putar, berubah menjadi bayangan 4 binatang dewa, menghancurkan anak panah yang datang. Bersamaan dengan itu, sinar pedang dan energi yang tak terhitung jumlahnya meledak dari gang, merobek atap di kedua sisi. Dalam serangan energi dan aura pedang ini, lebih dari 30 dari ratusan prajurit yang mengelilingi Lin Bai terbunuh, meninggalkan sebagian besar yang terluka. Mereka menatap Lin Bai dengan takjub, tampaknya tidak percaya bahwa seorang prajurit Taois yang terluka parah masih bisa memiliki kekuatan seperti itu. Sungguh ilmu pedang yang hebat. Aku tidak pernah menyangka dia masih bisa memiliki kekuatan seperti itu bahkan di ujung kekuatannya. Tidak heran bahkan seorang Master Tai Dao Guo seperti leluhur keluarga Li dikalahkan olehnya. Dia benar-benar bukan karakter yang sederhana. Para prajurit yang mengelilingi Lin Bai berseru dalam hati. Ayo serang bersama. Meskipun dia memiliki kekuatan sihir yang luar biasa, dia hanya terluka parah dan setengah lumpuh. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuhnya. Pemimpin itu meraung, menghunus senjatanya dan menyerang Lin Bai. Lin Bai merasakan gelombang rasa sakit yang hebat, pandangannya kabur. Dia hanya bisa merasakan niat membunuh di sekitarnya dengan indera spiritualnya, menggunakan pengalaman panjangnya berkelana antara hidup dan mati untuk membalas. 4 pedang terbang menebas bolak-balik, pedang iblis mereka jatuh tanpa ampun, mengiris para prajurit yang menyerbu satu persatu. Dalam sekejap mata, seluruh gang dipenuhi mayat, dan darah mengalir deras. Namun demikian, 2 tinju Lin Bai tidak sebanding dengan keempat tangannya. Setelah membunuh sebagian besar prajurit, Lin Bai masih rentan. Puff! Seorang pria di belakangnya menebas punggung Lin Bai dengan pedang, membuatnya terpental dan terbanting keras ke dinding. Bekas pedang tertinggal di punggungnya, membentang dari bahu kiri hingga sisi kanan perutnya. Darah mengucur deras, memperlihatkan tulang punggungnya yang pucat. Sungguh tangguh. Bahkan dengan luka seberat itu, dia masih mampu membunuh lebih dari 80 prajurit kita. Prajurit yang memimpin pengepungan dan penindasan Lin Bai sangat marah ketika melihat mayat-mayat berserakan di tanah. Sekeras apapun perjuanganmu hari ini, inilah hari kematianmu. Mati. Pria itu melihat Lin Bai terbaring di dinding, tak mampu bangun untuk waktu yang lama. Ia meraung dengan gigi terkatup, menyerbu ke depan dengan pedangnya, dan menebas leher Lin Bai. Di saat kritis ini, geraman pelan dan keras keluar dari mulut Lin Bai, menelan buah dao surga. Bab 5180 mengejutkan Zheng Heng. Wosh! Suara pedang tajam yang menusuk udara terdengar merdu. Pria itu, dengan pedang di tangan, menerjang leher Lin Bai. Di saat genting ini, Lin Bai meraung dengan gigi terkatup, buah dao penelan langit. Boom! Aura penghancur tiba-tiba meletus dari Lin Bai. Kemudian, gumpalan api hitam merasuki tubuh Lin Bai, seolah mampu melahap segala sesuatu di antara langit dan bumi. Bahkan cahaya yang mengenai api hitam itu pun dimurnikan dan diserap. Kekuatan macam apa ini? Prajurit yang menyerang Lin Bai memucat ketakutan. Ia ingin segera berganti serangan dan mundur, tetapi pada saat itu, ia dikurung oleh kekuatan hisap.
Dalam bentrokan sebelumnya dengan Lin Bai, ia juga menderita beberapa luka akibat pedang terbang Lin Bai. Kini, kekuatan hisap menyebar, dan ia merasakan seluruh energi dan darah tubuhnya mengalir keluar melalui luka-lukanya. Ah! Prajurit itu menjerit nyaring. Menunduk, ia melihat luka-luka di lengan dan dadanya, yang nyaris tak terlihat, kini menguras seluruh darah dan energinya, terserap oleh bilah-bilah hitam tajam di tubuh Lin Bai. Saudara Zeng, ada apa denganmu? Sepupu, ada apa? Sekitar 20 prajurit yang tersisa, ketakutan melihat rekan mereka, berteriak kaget dan bergegas menyelamatkannya. Jangan kemari, teriak pria itu, menyadari ada yang aneh pada Lin Bai. Namun sudah terlambat. Lin Bai melihat semua prajurit di sekitarnya bergegas ke arahnya, dan ia menghentakkan kakinya ke tanah. Sebuah kekuatan penghisap langsung menyebar, menyelimuti area dalam radius 1 kilometer. Menyedot semua orang ke dalam jangkauannya. Di dalam kekuatan penghisap itu, tembok-tembok di sekitarnya, rumah-rumah, puing-puing, mayat, dan segala sesuatu yang terlihat oleh mata telanjang hancur berkeping-keping menjadi ampas dan abu dengan kecepatan yang nyata. Ah! Para prajurit yang bergegas menyelamatkan tidak hanya gagal menyelamatkan pria itu tetapi juga terluka oleh kekuatan penghisap itu. Dalam sekejap, ki dan darah mereka dimurnikan, diubah menjadi ki dan energi darah murni, yang disuntikkan ke dalam tubuh Lin Bai, menyembuhkan banyak lukanya. Luka-lukanya mulai membaik, dan penglihatan Lin Bai berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Lin Bai segera menarik kembali kekuatan penghisapnya dan melihat ke depan lagi, hanya untuk mendapati bahwa gang yang baru saja ia masuki telah lenyap. Bukan hanya gang itu yang lenyap, tetapi bahkan rumah-rumah dan bangunan dalam radius 1000 meter pun lenyap. Sebuah lubang yang dalam, berdiameter 1000 meter, masih tersisa di sekitar Lin Bai. Di dalam lubang ini, tak ada apapun. Di bawah kaki terbentang batu-batu besar berbintik-bintik, dan di atas kepala terbentang awan gelap yang menyesakkan. Adapun para prajurit yang sebelumnya mengepung Lin Bai, mereka semua telah menjadi abu oleh kekuatan penghisap, jiwa mereka hancur. Berkeping-keping. Sepertinya kendaliku atas kekuatan penghisap telah meningkat pesat. Lin Bai melihat sekelilingnya, senyum tersungging di wajahnya yang pucat. Jika Lin Bai melepaskan kekuatan penghisapnya dalam keadaan tak sadarkan diri seperti sebelumnya, itu akan menyebar ke seluruh kota Zenan dalam sekejap. Namun, di bawah kendali Lin Bai yang disengaja, jangkauan kekuatan devouring berkurang hingga hanya 1 kilometer. Jangkauan kekuatan devouring bukan tentang semakin besar semakin baik, sebaliknya, semakin kecil semakin baik. Ketika suatu hari nanti, Lin Bai dapat menggunakan kekuatan devouring dengan bebas, maka ia dapat dianggap telah menyempurnakan kendalinya. Baru saja, kekuatan devouring memurnikan ki dan darah orang-orang itu, memperbaiki banyak lukaku, tetapi aku masih belum pulih sepenuhnya, dan kekuatanku telah sangat berkurang. Aku masih harus menemukan tempat yang aman untuk menyembuhkan diri. Lin Bai menyeret tubuhnya yang melemah keluar lubang yang dalam. Sementara itu, Zheng Heng juga menerima kabar dari Lin Bai. Ketakutan, ia berseru, apa? Keluarga Zheng mengerahkan ratusan prajurit tingkat Dewa Dao, termasuk lebih dari selusin prajurit di puncak alam Dewa Dao, dan mereka bahkan tidak dapat menangkap satu orang pun yang terluka parah. Sepertinya bukan leluhur keluarga Li yang tidak berguna, melainkan anak ini benar-benar terlalu kuat. Zheng Heng segera mengirim pesan kepada seluruh keluarga, mengatakan, hentikan bagaimanapun caranya. Orang ini harus dibunuh. Jangan biarkan dia meninggalkan kota Zenan hidup-hidup. Kirim anak keluarga Ling untuk mengambil kepala orang ini. Di dalam keluarga Zheng. Kepala keluarga Zheng, mengamati lampu jiwa yang padam di aula leluhur, memasang ekspresi muram. Leluhur telah mengirim pesan, mengatakan mereka akan membunuh Lin Bai dengan segala cara, dan telah meminta kita untuk memberitahu keluarga Ling. Sepertinya mereka ingin Ling Hairi pergi, kata seorang tetua keluarga Zheng. Kalau begitu, mari kita lakukan apa yang dikatakan leluhur. Dengan Ling Hairi bertindak, kita seharusnya bisa menangkapnya. Kepala keluarga Zheng mengangguk dan berkata. Di kota Zenan, nama Ling Hairi dikenal semua orang, bagaikan guntur di telinga. Judulnya saja, Daftar Dewa Dao Negara Chu, nomor 499, sudah cukup untuk membuat semua orang ketakutan. Daftar Dewa Dao Negara Chu berisi daftar 500 nama. Tidak diketahui dari mana rumah harta karun senjata ilahi memperoleh pengetahuan tentang kekuatan para prajurit ini, tetapi daftar yang dihasilkannya sangat meyakinkan. Seluruh negara Chu sangat luas dan kaya akan sumber daya, wilayahnya luas. Penduduknya tak terhitung jumlahnya, sangat banyak, dan istilah, miliaran, tidak dapat digunakan untuk menggambarkan mereka. Kezu sendiri berisi miliaran jiwa.
18 negara kekaisaran berada langsung di bawah yurisdiksi negara Chu. Di luar ini, banyak negara lain juga berada di bawah wilayah negara Chu. Daftar Dewa Dao negara Chu adalah daftar ribuan Dewa Dao di seluruh negara Chu, yang terus-menerus mengkatalogkan mereka. Seseorang pernah menghitung bahwa mayoritas dari 1000 Dewa Dao yang terdaftar dalam senjata ilahi Dao negara Chu adalah para pendekar dari 18 negara kekaisaran, dengan hanya sedikit orang luar berbakat. Ling Hairi, peringkat ke-499 dalam senjata ilahi Dao negara Chu, meskipun berada di peringkat hampir terbawah, berhasil masuk ke dalam daftar Dewa Dao negara Chu merupakan pencapaian yang signifikan. Ambil contoh Sekte Tianshui. Bahkan dengan penurunannya saat ini, hanya Bai Yifei yang pernah masuk ke dalam daftar Dewa Dao negara Chu. Bahkan Li Juenian, Yi Zian, dan lainnya belum memenuhi syarat. Di kota Zenan, Lin Bai, yang bersembunyi, baru saja berjalan beberapa blok ketika ia menyadari seseorang mengawasinya dari balik bayangan. Apakah kita sedang diincar lagi? Haha, kota Zenan adalah wilayah mereka. Tidak mudah bersembunyi dari mata mereka. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia telah dengan hati-hati menyembunyikan diri, tetapi ia masih diawasi oleh mata-mata keluarga Zheng. Lin Bai tidak punya pilihan selain mempercepat langkahnya dan bergerak maju. Saat itu, seorang pendekar tiba-tiba datang ke arahnya dari kerumunan di depannya. Setiap langkah yang diambilnya, kesombongan dan momentumnya semakin meninggi. Ketika ia berada 100 meter dari Lin Bai, momentum seluruh tubuhnya bagaikan gunung yang menindas kota. Para prajurit di sekitarnya melihatnya dan buru-buru melarikan diri. Semua orang melarikan diri, dan jalanan pun kosong. Hanya tatapan Lin Bai dan pria ini yang bertemu. Lin Bai tahu bahwa orang ini pasti sedang mengincarnya. Lin Bai memperhatikan orang ini dengan saksama. Meskipun tingkat kultivasinya hanya di puncak Dewa Dao, ia memberi Lin Bai rasa tertindas seolah-olah ia sedang menghadapi alam buah Dao Tai. Jelas, orang ini pastilah seorang pemimpin di puncak alam Dewa Dao. Siapa kau? Sebutkan namamu, tanya Lin Bai dingin. Sekte Dewa Darah, Kota Zenan, Keluarga Ling, Ling Hairi. Pemuda itu menjawab dengan suara datar.